Hello, my name is Renaldi, Prodi Management, Class M2. One tree was a foreman. His name was Hans. He had no money, no house, and no food, but he was happy. I found something, he said. I will down this road to the next town after a short time. A very old woman called to him from across the road. "What do you mean?" asked Hans. "What do you want?" said the old woman. "What do you want?" "I want money. You can." "How money?" said the old woman. "Take this magic blue coat and climb to the top of that tall tree. Then climb down inside it. You will come into a large room with 300 lights. 3 or 3. Your go to the first door and you will see a big box. On the box sit a dog with eyes as large as eggs. Don't be afraid, it won't hurt you. Put my blue coat on the floor. Take the dog's on foot in down on the coat in front of the box and open the box, and you will see money. Text name. Go through the second door and you will see a beginner's box, and the box fits a dog with eyes as longer as arrow's, and be afraid, it won't hurt you. Put the box one and the coat in front of the box. Open the box on. You will see go. Take some. Go through the third door. 3. You will see the beginner's box. On the box it's a dog with eyes as longer as pit dot. Don't be afraid, it is fried. 3 are jewels in each box. Takes some taste. Wonderful, said Hans. But what can I do for you? It don't want any money for gold or jewel, said the old woman. We only want one little thing. In the third room 3 is a small glass box. My grandmother lost it. 3. Bring me that box. Hans climbed up the tree and then down inside the tree. His one door and undone. He saw the 300 lights and the 3 door. He opened the first door and went into the little room 3 and the box
Once a dog which is as longer and eggs. Good dog should once he put her blue coat on the floor, he takes the dogs and put it on the cot in front of the box. He opened the box and he got very excited. He takes some money and put it in his hat. He put the dog's legs on the box and went into the second room. 3 and a box was a dog with eyes as longer as orange you. There are 5 dogs sat fans. He put the dogs down in front of the box and opened the box. His eyes were suddenly as yellow as the gold in the box. Hands some gold and put it in his hat. Then he went into the last room. This dog eyes were as large as plants. You are a very fine dog. He said. Hans looked at the jaw in the box. His eyes were suddenly red, blue, yellow, green, and gold. He took some jewels and put them in his shoes. Then he remembered the old woman's glass box. He found it on the floor next to the dogs. He climbed it up inside the tree again. It was harder this time. With the happy goal and jewel, but he got out of the tree, threw down the box, called the old woman when she saw him. But he did not do it. Suddenly, a stone hit him on the head. Help! I'm going to fall, and he thought, but he put out a hand and did not fall. Did you throw that stone? He called. Yes. Now give me the box. She was not very friendly. No, I'm not going to give it to you, he answered. The old woman got very angry, and her face was very ugly. He climbed to the ground and walked away down the road. She called him name, but he did not answer. Seko did nothing. It was next when he came to the town. He found a very nice room and asked for the beds. For the next day he went out and bought beautiful clothes. He was a very important and rich man. People thought he suddenly had many friends. On a day, somebody asked him, "Do you know
about the princess. What princess? Asked Hans. How is she? Her dog is alive. You catch her, answered the man. Why not? Because she is a big house and she can leave it. There's only door. The windows are high up. She never goes out. The king say nobody can see her. Why not? Does she live in that way? Asked Hen. Because a clever old man said to the king, your daughter will marry a poor man. The king was very angry. He built the big house with high window and shut the princess it in. I want to see the princess, said Hans. He found the house, went to the door, but the king's servant quickly sent him away. I would like to be a princess, said Hans. Would like not to be a princess, said the princess. Why? Asked Hans. She didn't answer. I want to be a prince, he said, because I want to marry you. That's that. No. Under a tree, once put the case box on the ground next to him. Don't be a pine. I will be a poor girl, and you will be Hans. At that minute, the dogs summoned the king and Anna with 100 servants. They came out of the king's house and looked at the little white stone. The white stone shone in the dark, and they followed. Then the dogs ran to the princess. The king is coming, it cried. Jump quickly. The dogs ran away through the trees with the princess on its back. The king, Anna, and the servant arrived at Hans' house. Is the princess here? Cried the king. Hans didn't answer. Suddenly, the king saw his daughter litter so on the road next to some beautiful white flower. He couldn't speak for a minute. Then he said angrily to Hans, my wool cutter will get off your. It's unbearable. O'clock tomorrow. The servant took Hans to the king's house and showed him in a room. Hans looked for his glass book. Where was it? Looks clown no, called the dogs. Then he remembered it was under the tree. When the sun came up, Hans went to the window and looked out. He was very bright up. He
saw a little boy below him and called to him, "Hey, little boy, what do you mean?" cried the boy. "What do you like? 3 prints?" "Yes, please," said the boy. "Then run to my house. Say to my servant Hans has the little glass box. It is in the garden under a tree. He wants me to bring it to the king's house. When you bring me the box, I will give you 3 prints." The boy disappeared. A little time later he came back with the box. "Throw it up to me," called Hans. The boy threw up the box. Hans took it. Then he took down the money. At that minute the door opened. The king's men came. They taken to a big scooter in the center of the town. Everybody from the town was there. They wanted to watch the king stand in the middle of the scooter with the important people of the town around him. In front of the stood a big, strong woodcutter. He wore a long red coat and a tall black hat. "Are you ready?" said the king to the woodcutter. "Are you ready?" said the woodcutter to Hans. "No," cried Hans, and he took out the glass box. "Are you ready?" said the woodcutter to Hans. "No," cried Hans. He hit the box. He hit the box again. 1, 2, and then again. 1, 2, 3. The 3 got stood in front of him. Take the woodcutter away. He handed to the dogs which eyes as longer as ants. Throw him in the river." The dogs ran away. Hit the woodcutter on his back. Takes the king my eyes once and told the dogs with eyes as longer as plants. The dogs got bigger and bigger. Everybody watched with open mouths. Now the dogs was as big as a house. The king's men were very afraid and ran away. "Bring the princess as Hans," said the dogs with eyes as big as ringers. "Where is the king?" he cried. In a short time the princess and the king stood in front of Hans with the dogs behind them. "Do you mean to be king?" Hans asked the old king. "No," said the king. "I only want to have with flowers in my garden and a happy
darkster. When the princess and a merry white flower will live in your garden again, and the princess will be happy, and so Hans married the princess. The new king and queen lived happily for many years. They had Clyden and a very big garden. The old king lived his last year near them. His garden was a sea of white flowers all years. Suatu ketika ada seorang pria miskin namanya Hans. Dia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya makanan, tapi dia bahagia. Aku akan menemukan sesuatu, katanya. Saya akan berjalan di jalan ini di kota berikutnya. Setelah waktu yang singkat, seorang wanita yang sangat tua memanggilnya dari seberang jalan. Inginkan? Tanya Hans. Apa yang kamu inginkan? Kata wanita itu. Apa yang saya inginkan? Aku mau uang. Anda dapat memiliki uang, kata wanita tua itu. Ambil mantel biru ajaib. Ini akan naik ke puncak pohon tinggi itu, kemudian turun di dalamnya. Anda akan dapat ke sebuah ruangan besar dengan 300 lampu. Ada 3 pintu. Pergi melalui pintu pertama dan Anda akan melihat sebuah kotak besar. Di kotak itu ada seekor anjing dengan mata sebesar telur. Jangan takut. Itu tidak akan menyakitimu. Letakkan mantel biruku di lantai itu anjing dan meletakkannya di mantel di depan kotak. Buka kotaknya dan Anda akan melihat uang. Silahkan ambil. Pergi melalui pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut. Itu tidak akan menyakitimu. Letakkan anjing di atas mantel di depan kotak. Buka kotak dan Anda akan melihat emas. Silahkan ambil. Pergi melalui pintu ketiga. Di sana Anda akan melihat kotak terbesar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar piring. Jangan takut. Itu ramah. Ada permata di dalam kotaknya. Silahkan ambil. Ini luar biasa, kata Hans. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya tidak menginginkan uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Saya hanya ingin satu hal kecil. Di ruang ketiga ada kotak kaca kecil. Nenek saya kehilangan di sana. Bawakan aku kotak itu. Hans memanjat pohon dan kemudian turun ke dalam pohon. Dia turun dan turun dan turun. Kemudian dia melihat 300 lampu dan 3 pintu. Dia membuka pintu pertama dan masuk ke sebuah ruangan kecil. Di sana, di atas sebuah kotak ada seekor anjing dengan mata sebesar telur. Anjing yang baik, kata Hans. Dia ingat kata-kata wanita tua itu. Dia meletakkan mantel birunya di lantai. Dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di atas mantel di depan kotak. Dia membuka kotak itu dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengambil sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam topinya. Dia meletakkan anjing itu kembali ke kotak dan pergi ke kamar kedua. Mata anjing ini sebesar planet. Anda anjing yang sangat baik, dia berkata. Tangan melihat permata di dalam kotak. Mata Hus tiba-tiba terbaca biru, kuning, seringai, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan memasukkannya ke dalam sepatu. Kemudian dia teringat
kotak kaca wanita tua itu. Dia menemukannya di lantai di sebelah anjing itu. Dia memanjat dan ke dalam pohon lagi. Lebih sulit kali ini dengan emas berat dan permata. Tapi dia keluar dari pohon, lempar kotak itu. Seru wanita tua itu ketika melihatnya. Tapi dia tidak membuangnya. Tiba-tiba sebuah batu menghantam kepalanya. Membantu. Aku akan jatuh dan mati, pikirannya. Tetapi dia mengulurkan tangan dan dia tidak jatuh. Kakek yang melempar batu itu, dia memanggil, "Ya, sekarang beri aku kotaknya." Dia tidak terlalu ramah sekarang. "Aku tidak akan memberikannya padamu," jawabnya. Wanita tua itu menjadi sangat marah dan wajahnya sangat jelek. Dia naik ke tanah dan berjalan di jalan. Memanggilnya namanya, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu malam ketika dia datang ke kota, dia menemukan kamar yang sangat bagus dan meminta makanan terbaik. Keesokan harinya dia pergi keluar dan membeli pakaian yang indah. Dia orang yang sangat penting dan kaya, pikir orang-orang. Dia tiba-tiba punya banyak teman. Suatu hari seorang bertanya kepadanya, "Apakah Anda tahu tentang sang putri?" "Putri apa?" Tanya tangan. "Siapa dia? Di mana dia tinggal?" "Anda tidak bisa," dia jawab pria itu. "Kenapa tidak?" "Karena dia berada di sebuah rumah besar dan dia tidak bisa meninggalkannya. Hanya ada satu pintu, jendelanya tinggi. Dia tidak pernah naik." Raja berkata, "Tidak ada yang bisa melihatnya." "Mengapa dia hidup seperti itu?" tanya Hans. "Karena seorang lelaki tua yang pandai berkata kepada raja, 'Putrimu will marry.'" Seorang lelaki miskin. Raja sangat marah. Dia membangun rumah besar dengan jendela tinggi dan mengutuk putrinya di dalamnya. "Saya ingin melihat sang putri," kata Hans. Dia menemukan rumah itu dan pergi ke pintu. Tetapi para pelayan raja dengan cepat menyuruhnya pergi. Kemudian hari memakai pakaiannya yang paling mahal. Dan ketika ke rumah raja, raja sangat marah. "Jangan dekati rumahku lagi," teriaknya. "Aku akan memenggal kepalamu dan menaruhnya di tongkat." Hans hidup dengan baik saat ini dan dengan cepat menggunakan uangnya. Suatu hari dia hanya memiliki 2 permata. Dia meninggalkan kamarnya yang bagus. Dia menemukan sebuah rumah miskin dan tinggal di dalamnya. Hans miskin sekarang. Tidak ada yang memasak makanannya. Tidak ada yang membersihkan sepatunya. Teman-teman yang kaya tidak mengundangnya ke rumah mereka. Dia mencoba mendenda pohon dengan ketiga anjing itu lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah waktu yang singkat, Hans tidak punya uang untuk makan. Dia melihat sekeliling kamarnya. Apa yang bisa dijual? Di sana, di atas meja, dia melihat kotak kecil. "Mungkin saya bisa membeli roti dengan ini," pikirnya. Mengapa wanita tua itu menginginkannya? Itu kaca, tapi saya tidak bisa melihatnya ke dalamnya. Mungkin ada permata atau emas di dalamnya. Dia mencoba membuka kotak itu, tetapi tidak bisa. Dia memukulnya sekali dengan tangannya. Tiba-tiba anjing dengan mata sebesar telur muncul di hadapannya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya anjing itu.
Apa yang saya inginkan? Teriak Hans. Aku mau uang. Anjing itu pergi. Di mulutnya, pikir Hans, lalu dia berkata, aku tahu anjing pertama datang ketika saya memukul kotak sekali. Anjing kedua akan datang ketika saya memukul kotak lagi. Anjing ketiga akan datang ketika saya memukul kotak 3 kali. Dia memukul kotak 1, 2, dan anjing dengan mata sebesar jeruk membawa emas. Dia memukul kotak 3 kali, 1, 2, 3, dan anjing dengan mata sebesar piring membawa permata. Hans menjadi kaya kembali. Dia membeli pakaian yang indah dan pindah ke sebuah rumah yang besar. Semua temannya kembali. Mengapa Anda tidak mengunjungi saya? Mereka berkata, di mana kamu? Hans tidak menyukai teman-teman ini. Dia hanya memikirkan putri yang sedih. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Pikirnya, dia tidak bisa berjalan di taman. Ibunya sudah meninggal. Dia hanya bisa berbicara dengan para nelayan dan raja tua. Dia memiliki kehidupan yang sangat tidak bahagia. Suatu malam Hans tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia mendapatkan ide dan dia bangkit dari tempat tidurnya. Dia mengambil kotak kaca dan memukulnya sekali. Anjing itu datang. Ini adalah malam yang indah, kata Hans. Dan tidak ada yang bisa melihat. Saya tahu bahwa sang putri ingin berjalan-jalan di taman. Saya membawanya ke sini. Dengan sangat cepat anjing itu kembali. Putri tertidur telanjang. Wajah cantiknya sedih. Hans membangunkannya dan membawanya ke taman. Di mana aku? Dia menangis. Apa yang terjadi? Dia takut. Anda berjalan dengan saya di taman saya, kata Hans, melihat bunga-bunga itu tertidur. Sebuah teman, teriak sang putri, apakah aku di luar? Dengan tanah di bawah kakiku dan langit di atas kepalaku, tidak ada dinding, tidak ada jendela. Aku bisa mendengar suara malam di sekelilingku. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Kemudian matahari mulai muncul. Aku harus pergi, dia berkata. Tapi bagaimana saya bisa sampai di sana? Hans memberitahu dia tentang kotak kaca dan anjing-anjing itu. Dia memukul kotak itu dan memanggil anjing itu, anjing yang baik. Dia berkata, ketika itu muncul, kamu memiliki mata yang indah. Bawaku pulang. Aku tidak ingin ada yang melihat kita. Terima kasih untuk malam ini, Hans. Sang putri naik ke punggung anjing dan tertidur. Keesokan harinya, sang putri tidak ingat apa-apa, tapi dia merasa berbeda. Pelayannya Anna, seorang wanita yang cemburu dan tidak baik, membangunkannya. Dia berkata, bangun putri, ini sudah tengah hari. Raja sedang menunggumu. Apakah dia? Kata sang putri. Dan sang putri melompat dengan gembira dari tempat tidur. Lihat Anna, ini hari yang indah. Anna mulai berpikir. Beberapa hal menjadi aneh. Pertama, sang putri selalu bangun jam 7. Tapi hari ini jam 12. Kedua, sang putri selalu sedih, tetapi hari ini dia bahagia. Ketiga, bagian bawah baju sang putri kotor. Keempat, ada bunga putih yang di lantai kamar tidur sang putri, tetapi tidak ada bunga putih di taman raja. Anak pergi ke raja, mari kita tunggu dan lihat, kata raja. Ketika dia keluar lagi, ikuti dia. Hans jatuh cinta dengan sang putri. Dia memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Setelah hari itu, dia tidak bisa menunggu. Dia memukul kotak kaca itu. 1, 2, anjing dengan mata sebesar jeruk muncul. Tolong bawa sang putri ke kebun saya, katanya. Anjing itu pergi ke sang putri, tapi Anna juga ada di sana. Anjing itu membawa sang putri pergi
dengan punggungnya dan Anna mengikutinya. Anjing itu berhenti di pintu sebuah rumah besar dan masuk. Anna menulis huruf X di pintu dan pulang. Hans dan sang putri berjalan di taman. Hans menceritakan kisah wanita tua dan pohon dan 3 anjing dan kotak kaca. Dia memberitahu sang putri tentang ibu yang malang dan tentang 3 saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Sang putri menyukai cerita-ceritanya. Dia berbicara tentang orang tuanya. Ayah saya adalah pria yang hebat dan raja yang baik, katanya. Tapi ketika ibuku meninggal, dia berubah. Tiba-tiba dia menjadi tua, lelah dan sedih. Dia menyiduriku di rumah itu. Sekarang dia marah tentang hal-hal kecil yang dia tidak ingin menjadi raja. Dia ingin bunga putih di kebunnya. Ibuku menyukai bunga putih, tapi sekarang bunganya selalu mati. Marah pagi, matahari mulai menyinari langit. Sang putri mengucapkan selamat malam kepada Hans. Dia memukul kotak 1, 2 dan anjing kedua muncul dengan mata sebesar jeruk. Anjing ini bisa melihat segalanya. Itu melihat X di pintu dan itu memberitahu Hans. Halo Hans, tertawa. Ikutlah denganku dengan cepat dan kita akan menulis X di setiap pintu. Di jalan ini dan jalan berikutnya. Keesokan harinya, Anna menceritakan kisah malam itu kepada raja. Raja membawa Anna dan beberapa pria ke jalan Hans. Ini rumahnya, seru Hana. Tidak, ini dia rumah raja. Salah satu pria berlari ke arah mereka. Rumahnya ada di jalan sebelah, katanya. Ada tanda X di pintu. Setiap rumah memiliki tanda X di pintunya. Raja sangat marah dan pulang. Kemudian pada hari itu Anna memikirkan rencana lain. Dia memasukkan ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia masuk membuat tas kecil dan dia memasukkan batu putih kecil ke dalam tas. Dia membuat sayatan kecil di bagian bawah tas dan kemudian memasukkannya ke dalam pakaian sang putri. Sekarang, katanya, ketika sang putri keluar, batu-batu itu akan jatuh ke jalanan tol. Kita bisa mengikuti Astonis ke rumah. Malam itu, Hans menelpon sang putri lagi dengan membawa kotak kecil. Mereka berjalan di taman. Anjing dengan mata sebesar piring menunggu di depan rumah. Saya ingin menjadi seorang pangeran, kata Hans. Saya tidak ingin menjadi seorang putri, kata sang putri. Mengapa? Tanya Hans. Dia tidak menjawab. Aku ingin menjadi pangeran, katanya, karena aku ingin menikahimu. Mereka duduk di bawah pohon. Hans meletakkan kotak kaca di tanah sebelahnya. Jangan jadi pangeran, katanya. Aku tidak bisa mencintai seorang pangeran. Aku akan menjadi gadis miskin. Dan keinginanmu adalah Hans. Pada saat itu, anjing melihat Raja dan Anna dengan ratusan nelayan. Mereka keluar dari rumah Raja dan melihat batu-batu putih kecil. Batu-batu putih bersinar dalam kegelapan dan mengikuti mereka. Anjing itu berlari ke sang putri. Raja datang. Itu menangis. Cepat datang. Anjing itu lari melalui jalan dengan sang putri di tengahnya. Raja dan Anna dan para nelayan tiba di rumah Hans. Apakah sang putri ada di sini? Seru Raja. Hans tidak menjawabnya. Tiba-tiba Raja melihat sepatu putrinya di tanah, di samping beberapa bunga putih yang indah. Dia tidak bisa berbicara sebentar. Dia berkata dengan marah kepada Hans, "Pemotong kayuku
akan memenggal kepalamu besok jam 12. Para nelayan membawa Hans ke rumah raja dan mengurungnya di sebuah ruangan. Hans mencari kotak kacanya, di mana hilang. Dia tidak bisa memanggil anjing, lalu dia ingat itu di bawah pohon. Ketika matahari terbit, Hans pergi ke jendela dan melihat keluar. Dia sangat tinggi. Dia melihat seorang anak kecil di bawahnya dan memanggilnya, "Hei anak laki-laki, apa yang kamu inginkan?" teriak anak laki-laki itu. "Apakah Anda ingin 3 sen?" "Ya, silahkan," kata anak itu lalu lari ke rumahku. Katanya pada nelayanku, "Hans punya kotak kaca kecil itu di taman di bawah pohon. Dia ingin saya untuk menyerahkan saya kotak. Saya akan beri Anda 3 pence." Anak laki-laki itu menghilang. Tak lama kemudian dia kembali dengan kotak itu. "Lemparkan padaku," yang disebut Hans. Anak laki-laki itu melemparnya kotak itu dan Hans menangkapnya. Kemudian dia melemparkan uang itu. Pada saat itu, pintu terbuka dan orang-orang raja masuk. Mereka membawa Hans ke sebuah alun-alun besar di tengah kota. Semua orang dari kota ada di sana. Mereka ingin menonton raja berdiri di tengah alun-alun dengan orang-orang penting di kota dikelilingnya. Di depan Hans berdiri pemotong kayu besar yang kuat. Dia mengenakan mantel merah panjang dan topi hitam tinggi. "Apakah kamu siap?" kata raja kepada penebang kayu. "Apakah kamu siap?" kata penebang kayu kepada Hans. "Tidak," teriak Hans, dan dia mengeluarkan kotak kaca. "Apakah kamu siap?" kata penebang kayu kepada Hans. "Tidak," teriak Hans, dan dia itu kotak sekali. Dia kotak lagi 1, 2, dan kemudian lagi 1, 2, 3. Ketiga anjing itu berdiri di depannya. "Singkirkan penebang kayu," katanya kepada anjing dengan mata sebesar telur. "Lempar dia ke sungai." Anjing itu lari dengan pemotong kayu di punggungnya. "Bawa anak buah raja pergi," kata Hans kepada anjing bermata sebesar piring. Anjing itu semakin besar dan besar. Semua orang menyaksikan dengan mulut terbuka. Sekarang anjing itu sebesar rumah. Anak buah raja sangat ketakutan dan lari. "Bawa putri ke sini," kata Hans kepada anjing bermata besar. "Di mana raja?" Dia menangis. Dalam waktu singkat sang putri dan raja berdiri di depan Hans dengan anjing-anjing di belakang mereka. "Apakah Anda ingin menjadi raja?" Hans bertanya kepada raja tua. "Tidak," kata raja. "Saya hanya ingin memiliki bunga putih di kebun saya dan putri yang bahagia. Ketika sang putri dan saya menikah, bunga putih akan hidup di taman Anda lagi dan sang putri akan bahagia." Dan Hans menikahi putri. Raja dan ratu baru hidup bahagia selama bertahun-tahun. Mereka memiliki 6 anak dan sebuah taman yang sangat besar. Raja tua tinggal di tahun-tahun terakhirnya. Di dekat mereka, Taman Hus adalah lautan bunga putih sepanjang tahun.